Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda di masa pandemi corona seperti ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat bersama keluarga ya. Amin ya robbal alamin. Di channel ini, kelompok saya ingin memaparkan materi berjudul Dasar Tukar Internasional dalam Perdagangan Internasional, mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Internasional kelas 5C2 Manajemen. Tolong disimak ya. Perkenalkan, nama saya Nidia Salsafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindin Siti Nurjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Masmuna. Term of trade merupakan rasio antara harga ekspor dan harga impor karena perdagangan internasional melibatkan berbagai barang dan jasa. Maka ekonom menghitungnya menggunakan indeks harga untuk mewakili harga rata-rata produk ekspor dan impor. Berikutnya, formula menghitung term of trade. Term of trade rumusnya adalah rata-rata indeks harga ekspor dibagi rata-rata indeks harga impor dikali 100. Jika pertumbuhan harga barang ekspor lebih tinggi dibandingkan dengan barang impor, maka indeks term of trade akan naik. Artinya lebih sedikit barang ekspor yang diperlukan untuk mengkompensasi volume impor. Sebaliknya, jika pertumbuhan harga barang impor lebih tinggi dibandingkan dengan barang ekspor, maka indeks term of trade akan turun. Artinya, harus lebih banyak barang yang diekspor untuk mengkompensasi volume impor. Konsep term of trade pada net barter term of trade atau N. Definisinya adalah perbandingan antara indeks harga rata-rata barang ekspor dan barang impor. Rumusnya adalah N sama dengan PX1 dibagi PM1 dikali 100. Keterangannya diketahui. N sama dengan net barter term of trade. PX1 sama dengan indeks harga ekspor, PM1 sama dengan indeks harga impor, dan 100 sama dengan indeks tahun dasar. Ya, baik, selanjutnya net barter terms of trade. Di sini ada contoh soal diketahui N-1950 sama dengan 100 dalam kurung tahun dasar, PX 1990 sama dengan 95 dalam kurung angka indeks, kemudian PM 1990 sama dengan 110 dalam kurung angka indeks. Nah, berdasarkan data di atas, maka dapat dihitung, dimasukin ke dalam rumus yang tadi awal ya, yang N sama dengan PX1 dibagi PM1 dikali 100. Nah, itu dimasukin, N-nya itu N-1990 sama dengan PX1-nya itu 95, sudah diketahui ya. Lalu PM1-nya itu 110 dikalikan 100. Nah, didapatkan 86,36%. Berarti untuk periode 1950 sampai 1990 harga atau nilai ekspor atau PX-nya turun sebanyak 13,64% dibandingkan nilai impornya atau PM. Nah, di sini ada alasan perbaikan terms of trade antara lain, atau perbaikan terms of trade dapat terjadi antara lain karena yang pertama itu harga ekspor naik sedangkan harga impor tetap. Lalu yang kedua, harga ekspor tetap sedangkan harga impor turun. Yang ketiga, harga ekspor naik dengan proporsi yang lebih besar daripada naiknya harga impor. Lalu yang keempat, harga ekspor turun dengan proporsi yang lebih kecil daripada turunnya harga impor.
Yang kedua ada gross barter terms of trade. Definisinya itu di sini perbandingan antara indeks volume impor atau QM dengan indeks volume ekspor atau QX. Rumusnya G sama dengan QX dibagi QM dikali 100. Nah, contohnya itu diketahui QX-nya itu 150 dan QM-nya itu 125. Maka dapat dihitung, dimasukin rumusnya ya. G sama dengan QX-nya 150 dibagi QM-nya itu 125 dikalikan 100, maka didapatkan nilai 120%. Nah, di situ sudah ada keterangannya ya kalau QX itu indeks kuantitas ekspor, sedangkan QM adalah indeks kuantitas impor, dan 100 itu udah ketentuan indeks tahun dasar. Maka bila G lebih besar dari 100 atau terjadi kenaikan gross barter terms of trade, berarti perkembangan posisi perdagangan luar negeri negara tersebut kurang baik atau kurang menguntungkan karena diperlukan ekspor yang lebih besar untuk mendapatkan sejumlah impor tertentu. Nah, sedangkan atau kebalikannya itu, bila nilai G-nya itu lebih kecil dari 100, akan terjadi penurunan gross barter. Berarti perkembangan posisi perdagangan luar negeri negara tersebut cukup baik ya. Lalu dilanjutkan income terms of trade. Definisinya di sini menilai terms of trade dengan pertimbangan volume ekspornya, karena kenaikan harga ekspor yang tinggi mungkin diimbangi dengan turunnya volume ekspor. Nah, rumusnya itu ada I sama dengan PX dibagi PM dikali QX. Diketahui I itu income terms of trade, PX-nya itu indeks harga ekspor, PM-nya itu indeks harga impor, lalu QX-nya itu indeks kuantitas ekspor. Contohnya di situ QX-nya itu 1990 sama dengan 120, PX-nya 95, PM-nya 110. Dimasukin ke rumusnya ya teman. I-nya itu PX dibagi PM dikali QX sama dengan 95 dibagi 110 dikali 120 didapatkan nilai 103,63. Saya akan melanjutkan presentasi slide berikutnya. Pembahasan. Berarti, untuk periode 1950 sampai 1990, kemampuan mengimpor didasarkan pada penerimaan ekspor naik sebesar 3,63%. Meskipun menurun, perubahan income TOT karena berkaitan dengan kemampuannya untuk mengimpor barang-barang modal pembangunan. Alasan term of trade meningkat atau TOT: 1. Harga ekspor naik dan kenaikannya lebih tinggi daripada harga impor. Kedua, harga ekspor naik tetapi harga impor tetap atau turun. Ketiga, harga ekspor turun tetapi penurunannya lebih rendah daripada penurunan harga impor. Yang keempat, harga ekspor tetap sementara harga impor turun. Faktor mempengaruhi term of trade atau TOT. Yang pertama ini adalah nilai tukar. Depresiasi membuat harga barang domestik menjadi lebih murah bagi pembeli di luar negeri. Daya beli mata uang mereka terhadap mata uang domestik lebih kuat. Yang kedua, kuantitas dan kualitas produk. Barang yang lebih besar dan berkualitas lebih tinggi, seperti alat berat dan mesin industri, lebih mahal daripada produk mentah. Yang ketiga ada tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang lebih tinggi berarti harga barang dan jasa di dalam perekonomian meningkat, termasuk produk ekspor.
Sehingga ketika tingkat inflasi domestik lebih tinggi daripada tingkat inflasi luar negeri. Dampak term of trade terhadap perekonomian. Ketika term of trade naik, sebuah negara dapat membeli lebih banyak barang impor daripada sebelumnya. Negara tersebut mengumpulkan lebih banyak pendapatan ekspor daripada pembayaran impor. Mengasumsikan volume tidak berubah. Selanjutnya, kenaikan term of trade berdampak pada inflasi domestik. Misalnya, jika kenaikan terjadi karena harga impor yang turun atau naik lebih moderat daripada barang ekspor, tekanan inflasi yang diimpor berkurang. Sementara itu, kemerosotan term of trade menurunkan standar hidup. Negara-negara berkembang biasanya rentan terhadap masalah tersebut. Mereka mengekspor komoditas dan mengimpor barang manufaktur. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, masih mengenai dampak term of trade terhadap perekonomian. Dampak selanjutnya, harga komoditas lebih rendah daripada barang manufaktur karena nilai tambahnya lebih sedikit. Oleh karena itu, untuk membayar impor, mereka harus menjual komoditas dalam jumlah yang signifikan. Dampak selanjutnya, tekanan semakin berat jika harga komoditas di pasar dunia turun. Mereka menghadapi kemerosotan nilai tukar dan harus mengumpulkan lebih banyak uang untuk membayar impor. Mereka harus meningkatkan volume impor secara lebih signifikan untuk menghindari kemerosotan lebih lanjut atas nilai tukar. Dan dari penjelasan yang sudah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya yang pertama, term of trade adalah ukuran berapa banyak impor yang dapat diperoleh sebuah unit barang ekspor. Kemudian, kenaikan harga barang ekspor di pasar internasional akan meningkatkan term of trade. Sementara, kenaikan harga barang impor akan menurunkannya. Selanjutnya, ketentuan perdagangan dikatakan membaik jika indeks yang naik. Sederhananya, nilai ekspor suatu negara relatif terhadap impornya. Kemudian, mekanisme bagaimana term of trade dapat berpengaruh pada nilai tukar real adalah dapat dilihat dari sebuah mekanisme sederhana, yaitu perbaikan term of trade akan meningkatkan aliran modal masuk yang berasal dari perdagangan yang selanjutnya dapat mengapresiasi nilai tukar real dan sebaliknya. Memburuknya term of trade akan mengakibatkan permintaan valuta asing meningkat, sehingga akan mendepresiasi nilai tukar real. Dan yang terakhir, terkait dengan produksi, jenis produksi yang diperdagangkan, maka secara umum, nilai tukar perdagangan komoditi negara-negara berkembang cenderung mengalami kemerosotan dari waktu ke waktu. Salah satu penyebab utamanya adalah sebagian besar atau bahkan semua kenaikan produktivitas yang terjadi di negara-negara maju dialirkan ke para pekerjanya dalam bentuk upah dan pendapatan yang lebih tinggi. Sedangkan sebagian besar atau seluruh kenaikan produktivitas yang berlangsung di negara-negara berkembang diwujudkan sebagai harga-harga produk yang lebih murah. Cukup sekian materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan berguna bagi penonton. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.